المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surat Al-Baqarah min ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh yang ulun hormati dan para jamaah yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan dalam kita dalam sehat wal afiat. Allah berikan luang waktu, kesempatan guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang insyaallah mudah-mudahan kita pun nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hari ini tanggal 30 Rabiul Awal ya. Insyaallah besok masuk ke Rabiul Tsani berarti. Masih di suratul Baqarah ayat 75. Dalam ayat yang terakhir kemarin ini masih menjelaskan tentang keimanan orang Yahudi, sukar untuk diharapkan. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya sekeras-kerasnya batu masih tetap ada celah untuk keluar air.
Tapi kalau sudah hati itu keras, itu tidak bisa apa-apa aja. Hatta air pun tidak bisa keluar gitu. Bahkan lebih keras daripada batu kalau hati sudah keras itu. Maka naudzubillahi min dzalik ya. Minta ke Allah hati kita supaya lembut. Hati kita supaya tetap istiqomah. Bahkan di dalam solat itu selalu kita sebutin kan. Dalam solat itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, terhadap agamamu, wa ala ta'atik, dan selalu tetap dalam ketaatan. Minta hati untuk taat, supaya hati itu kalau sudah taat berarti tunduk, kalau sudah tunduk berarti lembut itu hati ya. So, kalau keras hati itu susah untuk tunduknya. Nah, kemudian di dalam ayat yang terakhir, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak akan lupa sedikit pun dengan apa yang dilakukan. Intinya, sekecil apapun dalam hati kita itu, ketika ada pengingkaran dengan ayat-ayat Allah, Allah catat semua gitu. Apalagi yang besar. Kemudian di dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang perilaku dari orang-orang yang sukar keimanannya itu terpecah menjadi 4. Bisa digambarkan dalam ayat ini nanti. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Apakah engkau masih mengharapkan, orang mukmin maksudnya yang mengharapkan itu, apakah engkau masih mengharapkan ayyuminu, mereka itu beriman, lakum, kepada kalian, wa qad kana fariqun, dan sungguh fariqun, segolongan, minhum, dari mereka itu, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah dalam kitab Taurat maksudnya, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah itu kalam Allah, mim ba'di ma aqaluh, setelah mereka mengetahui atau setelah mereka memahami itu kalam Allah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Wa idza laqu, dan ketika mereka bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami iman semua. Wa idza khala ay raja'a, dan ketika mereka balik, dan wa idza khala, dan ketika balik siapa, ba'duhum, sebagian dari mereka, ila ba'din, kepada sebagian, qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum, apakah engkau hendak bercerita lah itu, menceritakan gitu. Atuhadditsunahum, apakah engkau hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang mukmin, bima fatahallah, dengan apa yang Allah buka, alaikum, terhadap kalian, liyuhajjukum, sehingga mereka dapat mematahkan kalian, bihi, dengan itu, dengan bima fatahallah tadi, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir atau tidak mengerti? Awala ya'lamuna, awala ya'lamu, atau tidakkah mereka mengetahui, atau apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma, terhadap perkara-perkara atau apa-apa, yusirruna, yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka dohirkan. Segitu dulu. Kita tafsirkan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, afatatma'una ay yu'minu lakum, apakah engkau masih mengharapkan mereka, orang yang kafir itu, ay yu'minu lakum, untuk beriman kepada kalian, sedangkan wa qad kana fariqum minhum,
sungguh dari mereka itu ada satu golongan yang telah mendengar kalam-kalam Allah, yasma'una kalam Allah. Nah, dalam ayat ini dimulai dengan kalimat hamzah a. Ini disebut hamzah ingkari. Dalam artian sebetulnya Allah tuh menyebutkan la yakun minkum dzalik. Artinya tidak mungkin terjadi macam begitu, mereka mau iman kok. Bukan pengharapan lagi sebetulnya. Karena di sini disebutkan kalimatnya itu pakai tatma'una toma'a. Padahal yang dimaksudkan itu adalah pengharapan. Kenapa tidak pakai kalimatnya, tidak pakai kalimat yang lain gitu ya? Pakai kalimat toma'a. Karena hamzah itu tidak akan mungkin masuk kecuali dalam 3 huruf, huruf ataf, wawu, fa, summa. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ayyuminu lakum gitu. Apakah kaum bangsa mengharapkan mereka itu beriman kepada kalian? Sementara dari golongan mereka itu telah mendengar. Maksudnya itu mendengar itu di dalam kitab Taurat maksudnya. Kalam-kalam Allah itu mereka sudah percaya sebetulnya. Cuman karena mereka itu summa yuharrifunahu bima mim ba'di ma aqalu. Setelah mereka mendengar apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, summa yuharrifuna. Kemudian mereka rubah. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka mengerti apa yang ada di dalam itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka benar-benar sadar sebetulnya. Mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu mengada-ngada sebetulnya. Dan sadar itu. Nah, dilihat dari ayat ini, para mufassirin memecahkan dari perkara parikun itu. Parikun itu golongan. Menjadi 4 dalam hal ini. Pertama, keadaan mereka itu ada yang yuharrifuna kalam Allah, yang maksudkan dalam ayat ini. Golongan yang selalu merubah-rubah kayak kalam Allah. Merubah-rubah kitab gitu. Kelakuan-kelakuan mereka itu. Ada yang golongan kedua an-nifaq. Orang Yahudi pun juga ada nifaq. Ada yang golongan ketiga taubihun min ghairil munafiqil munafik ala mulatatatil muslimin. Ada golongan yang ketiga selalu mencela dari golongan yang tidak munafik kepada orang yang munafiknya Yahudi. Karena melihat sikap ramahnya orang muslimin. Ada juga yang tidak munafik ya, Yahudi itu. Kemudian golongan yang keempat, ada golongan mereka itu ummi. La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui sebetulnya seluk-beluk apa yang mereka lakukan, cuman ngikut-ngikut doang itu. Akhirnya ummi itu. Nah, di dalam golongan yang pertama ini adalah golongan summa yuharrifuna. Ini golongan orang-orang yang selalu merubah-rubah kitabnya. Golongan pertama berarti. Kelakuan golongan orang yang pertama ini, apapun bentuknya yang ada di dalam sifatan Nabi Muhammad SAW, mereka itu sebetulnya paham betul. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Bahkan lebih daripada anaknya. Anaknya belum lahir, dia sudah tahu tuh sifatan Nabi Muhammad, anaknya belum. Bahkan sahabat Ka'ab itu pernah berkata, qalal ulama Yahudi. Dia berkata, perkataan ini adalah perkataan ulama-ulama Yahudi, artinya pemimpin-pemimpin Yahudi. Najidu maktuban fit Taurati Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar. Kata dia, aku menemukan di dalam kitab Taurat itu
bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, Abdil Mukhtar, seorang hamba yang terpilih. Itu di dalam kaidah sudah disebutkan. La faddun wala ghaidun. Sifatannya Nabi Muhammad tidak bengis dan juga tidak kasar. Wala sakhabun fil aswaq. Dan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat sudah disebutkan tidak akan pernah teriak-teriak di pasar. Artinya tidak maksa orang gitu. Wala jajazi bisayyi'ah. Dan Nabi Muhammad itu sifatannya tidak pernah membalas kelakuan yang jelek. Bahkan walakin ya'fu wa yaghfiru, selalu memberikan maaf dan pemaafan. Itu di dalam kitab Taurat itu sudah ditemukan sama mereka. Tapi kenyataannya mereka malah membalikan fakta kan. Nabi Muhammad bengis, galak, pembunuh, suka peperangan gitu kan. Coba sampai sekarang kan itu dicapnya kan begitu. Ada lagi yang lebih ekstrimnya itu bobinian pulang itu. Padahal itu khususiat untuk Nabi. Emang bang nggak dipungkiri Nabi itu kesenangannya kan 3. Bersiwak Nabi itu, sholat senang, terus bobinian itu kesenangan Nabi. Tapi kesenangan Nabi itu bukan melandasi karena nafsu, tapi Nabi itu karena strategi. Kadang-kadang menikah dengan seorang itu karena strategi kan Nabi itu. Dari sekian banyak istri Nabi, ada yang nyebutin 9, ada yang nyebutin 12 kan. Sebetulnya 12 istri Nabi itu. Dari yang 12 itu ya cuman satu aja yang perawannya kan, Siti Aisyah. Selebihnya ya janda semua. Dan memang tidak punya anak. Semua anak Nabi 7. Semua dari bersumber dari Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Cuman satu yang ini dari Sayyid Ibrahim, itu dari Mariatul Qibti. Itu jadi 6 dari Siti Khadijah, satunya dari Mariatul Qibtiyah. Selebihnya tidak. Dan itu semua wafat sebelum baginda Nabi diangkat jadi Nabi. Semua anak wafat, lagi kecil-kecil semua. Kecuali satu, Sayyidatul Fatimah. Sayyidatul Fatimah itu sampai baginda Rasul meninggal. Bahkan sempat setelah meninggal pun Sayyidatul Fatimah masih hidup. 6 bulan setelahnya baru Sayyidatul Fatimah juga meninggal. Itu semua. Jadi sebentar semua. Ayatnya dirubah semua. Sifatan-sifatan baginda Rasul itu tidak sama dengan apa yang tertera di dalamnya gitu. Padahal mereka sendiri sudah mengetahui. Mim ba'di ma aqaluh itu dalam pengertian mereka sendiri sudah paham. Dalam sifatan baginda Nabi itu bahkan disebutkan keadaan sifat baginda Nabi kahlul ain. Kahlul ain itu bola matanya itu loh, hitam betul. Jadi kalau baginda Rasul itu melihat seseorang itu tajam sehingga membuat orang itu tertunduk. Kalau Rasul sudah melirik seseorang itu nggak bisa matap gini kan. Itulah bedanya antara penglihatan wajah baginda Nabi dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi kegantengannya Nabi Yusuf masih bisa dinikmati. Artinya bisa dipandang gitu. Sampai orang yang memandang wajah Nabi Yusuf itu kada terasa ngiris-ngiris tangan itu. Perempuan itu dikiranya ngiris-ngiris buah aja, padahal tangannya yang diiris. Saking indahnya melihat wajah Nabi Yusuf, tapi masih dipandang. Tapi kalau Nabi Muhammad, saking indahnya wajah Nabi Muhammad tidak bisa dipandang. Lantaran kalau orang mau memandang wajahnya Nabi Muhammad kada tahan, pasti tertunduk semuaan. Saking hebahnya itu wajah Nabi Muhammad. Dan itu kalau matanya sudah melirik itu, orang nggak ada yang bisa berani menatap itu baginda Rasul. Bahkan ja'lus sya'ri, rambutnya keriting itu. Nah itu mereka semua dirubah tuh. Yang tadinya menyebutkan bahwa mata Nabi itu hitamnya betul-betulan, mereka rubah. Kata mereka,
Mata Nabi itu azraqul ain, biru matanya. Yang tadinya hitam jadi biru. Kemudian yang tadinya gimbal, agak keriting-keriting, mereka bilang lurus. Dirobahnya seperti itu. Bahkan yang lebih parah itu ayat rajam. Ayat ranjam itu mereka ganti menjadi hukum cambuk. Kan kalau Arab ayat ranjam itu bagi orang yang berzina, itu kan yang sudah muhson itu dilempari itu sampai mati itu. Dilempari sampai mati. Lalu mereka ganti dengan hukum jildi, dengan hukum cambuk. Kalau hukum cambuk kan enak aja gitu. Bisa nggak mati gitu. Dibaca kan jadi ringan tuh. Wahum ya'lamun, dan mereka itu sadar sebetulnya, tahu bahwa mereka mengada-ngada seperti itu tuh. Makanya dimulai dengan kalimat hamzah ingkari, artinya la tatma'una falahum sabiqatu fil kufri. Tidak kalian, jangan kalian harapkan gitu. Falahum sabiquna fil kufri. Mereka itu sudah lebih dulu kufur, kata Allah. Tidak usah diharapkan lagi dah. Kemudian golongan kedua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Ini golongan kedua nih. Golongan yang kedua ini berarti golongan munafik, nifak. Wa idza laqu, ketika mereka itu orang Yahudi itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami iman. Sama halnya dengan ayat-ayat yang dulu kan. Kata mereka kami iman. Bahkan mereka menyebutkan bi anna Muhammadan nabiyyun, Nabi Muhammad itu adalah nabi. Bahkan wa huwa al-mubashsyaru bihi fi kitabina. Nabi Muhammad itu nabi yang selalu diberikan kabar gembiranya dalam kitab kami. Itu mereka sebut seperti itu. Tapi kenyataannya wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Ini golongan ketiga berarti nih. Golongan ketiga nih. Ketika mereka balik ba'duhum sebagian ila ba'din kepada sebagian yang lain, qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Ru'usuhumul ladzi lam yunafiqu. Kepala-kepala mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang tidak munafik. Liman nafiqu, kepada orang yang munafik. Ketika orang munafik bertemu dengan orang yang tidak munafik. Ini orang Yahudi nih. Ada dua golongan kan? Dengan munafik, dengan yang tidak munafik. Orang yang disebutkan pertama tadi, yang menyebutkan alladzina amanu qalu amanna, itu orang munafik. Menyebutkan di hadapan orang mukmin bahwa mereka adalah orang mukmin, orang beriman. Padahal dia tidak iman. Ini munafik kan? Nah, sementara ketika dia balik dengan kawannya yang tidak munafik, lalu orang yang tidak munafik berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ini perkataan orang yang tidak munafik. Dilontarkan kepada mereka orang Yahudi yang munafik. Kata orang yang tidak munafik, apakah kalian mau menceritakan bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah bukakan untuk kalian? Artinya di dalam kitab Taurat, apa yang tertera sifatan Nabi Muhammad itu, lalu engkau akan ceritakan kepada mereka. Ini kekhawatiran orang yang tidak munafik kan? Sehingga kata dia, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, sehingga nanti orang mukmin akan bisa mematahkan hujah kalian di sisi Tuhan kalian. Di mana? Maksudnya di akhirat. Ini dia sadar betul bahwa seandainya nanti mereka buka sifatan Nabi Muhammad itu ternyata ada di dalam kitab Taurat, nanti orang mukmin akan menjadikan hujah, mematahkan hujah mereka, dalil mereka di akhirat. Apalah ta'qilun, kata orang yang tidak munafik. Kalian ini waras gak gitu? Jangan ceritain begitu gitu maksudnya. Jadi wa yuqimu alaikumul hujjah. Kalian nanti menegakkan kepada mereka itu dalil fitir ka itba'ihi, di dalam meninggalkan turut dengan Nabi Muhammad, ma'ilmukum bisidqihi, serta kalian tahu dengan benarnya Nabi Muhammad. Jangan begitu. Ini perkataan jujur ya. Perkataan jujur dari orang yang tidak munafik. Jadi ada kekhawatiran mereka itu terbongkar gitu.
Padahal sudah terbongkar duluan kan. Sudah terbongkar duluan kan. Karena mau tidak mau Allah sendiri sudah menyebutin. Makanya kata Allah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui? Ini istifham takriri berarti. Artinya mengukuhkan pengakuan mereka nih. Apakah mereka tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka zahirkan. Tentu semuaan ketahuan. Enggak bakalan bisa luput kata Allah. Walaupun sekarang ditutup-tutupi tetap aja ujung-ujungnya terbongkar juga. Itu kan ibarat kata serapih-rapihnya bangkai, ya tetap aja bau busuk gitu. Nanti ujung-ujungnya kebongkar juga. Serapih-rapihnya kelakuan busuk, ya tetap aja ujung-ujungnya nonjol juga gitu. Tahu kata Allah. Kemudian wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab. Ini berarti golongan keempat nih. Golongan keempat. Wa minhum, sebagian dari orang Yahudi itu, ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya. Ada golongan yang keempat itu golongan ummi. La ya'lamuna alkitab. Mereka tidak mengetahui urusan kitab. Illa amaniyun, kecuali angan-angan aja. Artinya akadzibun talquha min ru'usaihim. Mereka itu kebohongan-kebohongan itu yang diikutkan itu dari pemimpin-pemimpinnya aja. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpinnya mereka manut. Padahal sedikit pun mereka itu tidak mengetahui. Kan kalimat ummi itu man la yaqra'u wa la yaktubu kan gitu kan. Orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu kan ummi disebut. Dan mereka ini sebetulnya sama halnya dengan bayi yang baru dilahirkan, tidak tahu apa-apa. Kan bayi yang dilahirkan kayak begitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian kami jadikan kata Allah untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan, wal afidah dan juga hati, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian jadi bersyukur. Itu orang munafik yang ummi itu sebetulnya persis seperti begitu. Gak tahu urusan hukum gitu. Cuman kalau sudah bicara kayak orang yang sudah tahu hukum. Ini bahaya kalau orang macam begini. Padahal yang dia ketahui itu illa amaniyun, kecuali angan-angan doang. Dan konteks ini sebetulnya bukan hanya di golongan Yahudi, sama hanya dengan di golongan kita juga sama. Jadi manusia itu ada 4 juga sebetulnya kalau di golongan kita itu. Bahkan Imam Khalil bin Ahmad itu menyebutkan, ini Imam Khalil bin Ahmad ini salah satu gurunya dari Imam Al-Ghazali. Kemudian perkataannya ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 38 itu. Kata beliau bahwa manusia itu ar-rijalu arba'atun. Manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Ada seseorang itu dia ini mengerti dan dia paham bahwa dia sadar bahwa dirinya itu orang ngerti. Ini orang alim. Orang ngerti dan sadar dia bahwa dia itu adalah orang ngerti. Ini orang alim. Fattabi'uh, orang yang begini ikuti. Beres. Orang macam begini ikuti. Orangnya alim dan dia sadar bahwa dia itu ngerti bahwa dirinya itu adalah alim. Ini orang alim disebut. Mengerti betul dia. Ikuti macam orang begini. Kemanapun dia ikuti, apa yang dikatakan oleh dia turuti. Lalu yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun faiqaduh. Ada orang yang kedua itu dia ini orang ngerti, cuman dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah orang ngerti. Ini orang turu nih,
Tahu turu? Tidur. Orang tidur macam begini. Faiqadhu. Ini bangunkan orang macam begini nih. Orang ini ngerti, ilmunya banyak, pangkatnya tinggi, S-nya pun lumayan luar biasa. Cuman dia tidak sadar bahwa dirinya itu orang ngerti. Artinya kelakuannya itu tidak mencerminkan orang ngerti. Ini orang tidur nih bro. Faiqadhu. Bangunkan, ingetin macam begitu. Kalau orang yang macam begitu, kelakuannya tidak sesuai dengan keilmuan dan pangkat yang dia miliki atau gelar yang dia miliki, ini orang lagi tidur. Ibaratnya enggak sesuai macam begitu. Bangunkan macam begitu. Lalu yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyidun warsyiduh. Ada orang itu tidak ngerti, tapi dia sadar bahwa dirinya itu tidak ngerti. Orang yang macam begini, ini orang yang mencari akan jalan, maka tunjukin yang begini. Orangnya tidak ngerti, tapi dia sadar, saya ini nggak ngerti. Orang macam begini mencari jalan ini, mencari petunjuk, maka tunjukin tuh, ajarin dia, ajak dia, tunjukkan dia, pahamkan dia, gitu. Karena dia sadar. Lalu golongan yang keempat, warajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahil farkhuduh. Ada orang yang golongan keempat ini sama dengan Ummi tadi itu. Dia ini enggak ngerti, bahkan dirinya pun tidak tahu bahwa dirinya itu orang enggak ngerti. Ini orang jahil, bodoh nih. Itu. Orang enggak ngerti, dirinya pun enggak tahu bahwa dirinya itu adalah orang enggak ngerti. Dikiranya pinter gitu. Dikiranya orang paham. Padahal dirinya itu nggak paham, nggak ngerti. Ini orang jahil. Kalau orang macam begini, paratak itu jauhi. Udah yang begini jangan diikuti. Nah, sama dengan yang begini. Di Yahudi pun ada orang yang ummi, tidak mengerti urusan kitab, tapi kalau masalah Nabi Muhammad seolah-olah dia ngerti. Padahal sebetulnya illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat itu sebetulnya angan-angan doang. Bahkan wa inhum illa yadunnun. Tidaklah mereka itu berbuat hujjah atau menentang Nabi dan sebagainya, bahkan ikhtilaf, bahkan selalu menyalahkan Nabi, illa yadunnun, kecuali menduga-duga doang gitu. Karena dicekoki atau disandarkan kepada pimpinan-pimpinannya. Atau dengan kata lain disebutnya itu disebut itu bukan di baiat, kalau di doktrin, karena doktrinannya itu kuat pemimpin-pemimpinnya, sehingga perkataan pemimpinnya itulah yang mereka kuatkan, itu doktrinnya itu. Nah, itulah perkataan illa yadunnun. Maka karena golongan ini, orang-orang ini selalu menjadikan Nabi itu tercela, bahkan Nabi disalah-salahkan, bahkan sifatan-sifatannya mereka robah, akhirnya Allah keluarkan ancaman. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Fawailun itu kalimatul azab, atau ada yang menyebutkan wadin fi jahannam. Kalimat wail itu kan kalimat siksa. Saking kerasnya siksa itu kalimatnya wail. Wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, gitu kan? Itu wail itu adalah kalimat siksa. Enggak ada kalimat wail yang disandarkan kepada keenakan, enggak ada. Apalagi kesenangan nikmat, enggak ada. Pasti celaka. Wailun, kecelakaan, kata Allah. Lilladzina yaktubunal kitab, bagi mereka orang-orang yang menulis akan kitab biaidihim, dengan tangannya mereka, yang mana ditulisnya itu mukhtalifan min 'indillah, itu berbeda jauh dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan tsumma yaquluna, mereka berkata dengan seenaknya, hadza min indillah, ini dari Tuhan. Apa yang mereka tulis itu mereka katakan kepada umatnya, ini firman Tuhan. Hadza min indillah, ini dari Allah.
Nah, mereka mengatakan yang demikian itu kenapa sih? Liyashtaru bihi samanan qalila. Karena dengan maksud menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Mereka itu sengaja sebetulnya digitukan. Maksudnya dengan harga yang murah itu di mana sih letaknya? Karena selama ini mereka itu kan mendapatkan keuntungan dari menjual ayat itu kan dari umatnya. Sehingga kalau seandainya ini ayat tidak dimanipulasi oleh mereka, tidak dirubah oleh mereka, nanti akan timbul kebenaran yang ada di diri Nabi Muhammad. Sekarang ketika mereka percaya dengan kebenarannya Nabi Muhammad, nanti dia berbelok. Otomatis kalau umatnya berbelok, keluar dari agamanya, ngikutin Nabi Muhammad, penghasilan nggak ada lagi. Kan gitu. Nah, inilah yang mereka takutkan. Makanya Allah sebutkan liyashtaru bihi samanan qalila. Karena mereka itu dengan bermaksud menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Terakhir. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Fawailun kata Allah, kecelakaan bagi mereka mimma katabat aydihim, dengan apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka, yang sama sekali itu semua diada-adakan oleh mereka. Wa wailun, dan kecelakaan lahum bagi mereka mimma yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa kalimat wail ini disebutkan ulang-ulang 3 kali karena memang ini ancaman sebetulnya. Ancaman bagi mereka yang selalu menulis kitab-kitab Allah dengan tangan mereka. Artinya dengan pola pikir mereka, sekehendak mereka, gitu. Tidak dengan teks aslinya. Bahkan ada yang menyebutkan wailun itu adalah nama satu jurang di Jahannam. Kalimatnya itu disebut wail, ada neraka wail disebut. Itu adalah jurang di neraka Jahannam. Bahkan disebutkan dalam hadis, "Lau suyirat bihil jibalud dunya la namati min harriha." Kalau seandainya dilemparkan gunung dunia nih, di dunia ada gunung dilemparkan tuh ke yang namanya wail tadi, ada lembah yang ada di neraka Jahannam, tidak akan menutup panasnya itu neraka. Tidak akan bisa menutup panasnya itu neraka wail. Kalaupun gunung dunia ditutupkan ke situ, berarti saking gedenya itu wail disebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sudah? Apa yang ditanyakan? Enggak. Cukup ya? Saya kira jelas saja nih, karena ini hanya menceritakan, mengkisahkan tentang apa yang mereka terjadi. Dan itu berlangsung sampai kiamat ini, bisunatullahnya itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin, tawassalna bi ta'alimin. Anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.